Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang ayo melek politik. Ini menarik ya. Ayo melek politik. Berarti ada melek, ada yang nggak melek ya, atau buta politik ya. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, inisiator Garuda Politik Indonesia, penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, inisiator BOS Indonesia, penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Oke, politik melek politik itu ada buta politik ya. Jadi politik itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali masyarakat yang belum paham tentang politik sehingga yang pemahamannya sepotong-potong sehingga sangat negatif tentang politik ya. Ini tokoh besar dari Jerman yaitu penyair dan dermawan Jerman Bertolt Brecht mengatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Buta terburuk kan buta banyak tapi buta yang terburuk adalah buta politik ya. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar, aku benci politik. Ya. Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau peduli tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak telantar, perampokan, dan yang terburuk korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Ya kan? Oke. Buta politik ya. Bahkan bapak bangsa kita salah satu tokoh nasional ya, tokoh kemerdekaan Bapak Muhammad Nasir ya kan. Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu serta politik, biarlah tidak usah berpolitik. Tetapi saudara-saudara jangan buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Jadi Bapak Muhammad Nasir ya. Jadi sangat penting ya politik. Nah ini seperti si buta dan gajah ya. Apa yang terjadi kalau ada cerita si buta dan gajah sama dengan orang yang buta politik ya kan. Contohnya ada si buta, si A ya kan pegang gajah kena buntutnya maka dia dalam pikiran dia wah gajah seperti tali berbulu. Si B pegang gajah kena badannya maka dia berpikir wah gajah seperti tembok. Si C pegang kakinya wah seperti batang pohon. Si D pegang kupingnya seperti kipas ya kan. Si D, si E pegang taringnya, wah ini seperti tombak nih kan. Nah kemudian si F pegang belalainya, maka dia berpikir wah ini seperti apa ini seperti ular dan sebagainya. Nah apa yang ditanya si A, si B, si D? Kalau ditanya tentang gajah, maka dia dengan semangat si A mengatakan wow gajah seperti tali berbulu. Si B juga wah salah, yang benar tuh gajah itu seperti tembok. Salah si C. Namanya gajah seperti batang pohon dan seterusnya. Mereka pertanyaannya apakah mereka salah? Tidak, mereka tidak salah. Yang salah adalah ketika pemahamannya adalah sepotong-potong. Jadi sama seperti politik. Nah, apa yang terjadi kalau si buta ini punya orang, lingkungan atau guru atau siapapun buta politik juga, maka akan jadi kacau lah ya. Kalau si buta menggaiden si buta ya kan. Jadi ini ya. Jadi kita nggak boleh sepotong-potong. Oke, bisa lihat. Nah, apa pengertian politik? Nah, karena kita orang Indonesia, kita kembalikan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Politik itu ada 3 pengertian, ya kan, mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, sistem pemerintahan dan pemerintahan itu politik. Kedua, segala urusan dan tindakan, ya kan, kebijakan, siasat dan sebagainya yang mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, ya. Kemudian cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau kebijaksanaan, itulah politik. Tapi secara umum politik adalah kekuasaan atau kebijakan. Jadi itu politik ya. Nah Indonesia itu menganut politik ya kan. Kita ini sebenarnya menganut bapak bangsa kita ya kan itu mengadopsi dengan teori dari Prancis Montesquieu ya, yaitu trias politika. Jadi kekuasaan dibagi 3. Kalau dulu namanya sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini terdiri dari beberapa kerajaan ya kan, yang ternyata kekuasaannya adalah absolut, monarki ya, raja. Karena kekuasaannya adalah satu, sekarang dipecah jadi 3, ya kan? Kekuasaan yang disebut dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif, ya kan? Eksekutif nanti presiden sampai kepala desa, ya kan? Kelurah, kemudian yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, legislatif adalah MPR, DPD, DPR RI, DPR di kabupaten kota, ya kan? Ya nanti akan ada edukasi tentang trias politika ini ya. Oke. Di Indonesia politik ini, di Indonesia itu dipengaruhi oleh 5M. Jadi 5M
politik di Indonesia melalui 5M. Yang pertama adalah massa, organisasi massa, ormas, ya kan? Bahkan banyak partai politik berangkat dari organisasi massa atau ormas, ya kan? M kedua adalah media massa atau pers, ya kan? Media massa ini menjadi penting, ya kan? Di Indonesia sesuai konstitusi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 9 tentang pers adalah edukasi tentang politik, ya, tentang pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa atau pemuda, ini pilar, ya kan. Kalau pemuda ini sebagai pilarnya politik, ya, sangat ini. Kemudian yang keempat adalah militer, ya kan. Ya kan, dalam kondisi darurat militer punya kuasa penuh, ya kan. Money atau pengusaha. Jadi politik itu dipengaruhi oleh 5M, ya. Jadi kalau ada istilahnya pengusaha mempengaruhi, ya betul, karena pengusaha adalah salah satu pilar dari politik, ya kan. Jadi inilah yang mempengaruhi politik di Indonesia, ya. Jadi nanti kita ada penjelasan detailnya. Oke. Kenapa kita harus peduli politik? Ini penting juga adalah ini adalah Mehmetin Erbakan adalah tokoh nasional Turki, ya kan. Dia seangkatan Pak Habibie, sama-sama kuliah di Jerman, ya kan, seorang akademisi, ya kan, juga seorang politikus. Nah, dia punya tagline atau jargon, orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Nah, ini menarik, ya kan, orang yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam. Padahal Turki adalah 99% penduduknya Muslim. Indonesia 86% penduduknya Muslim. Tetapi kenapa? Karena di Turki lah sekuler banget, ya. Jadi memisahkan antara. Padahal dalam Islam, jangankan urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, perdagangan, bisnis. Di dalam Islam tuh semua harus kafah, semua menyeluruh, nggak boleh dipisah-pisahkan, ya kan? Kalau bahasa sederhananya kadang kalau kita diskusi sama Ustadz, jangankan cuma pemerintahan kita, kencing aja ada adabnya, ya kan? Ada aturannya. Masa pemerintahan kita nggak tahu, ya kan? Kita harus paham, ya. Beliau adalah salah satu didikan dari Ali Adnan Menderes. Nanti Ali Adnan Menderes ke beliau, ya kan. Ali Adnan Menderes itu bapak azan Turki, ya kan. Kemudian beliau menjadi Perdana Menteri juga 1997 di kudeta, dilanjutkan oleh penerus kaderisasinya adalah Recep Tayyip Erdogan yang sekarang jadi presiden Turki. Jadi menarik, ya, kalau kita bicara tentang politik ini, ya. Oke, masyarakat yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada masyarakat. Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita sudah nggak peduli sama politik, maka politikus akan bermain jahat. Jadi kejahatan bukan karena orang jahat, karena orang baik yang nggak mau peduli, ya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang, yuk kita mulai politik. Nanti ada banyak edukasi berikutnya tentang peduli politik, ya kan? Tentu kita memahami politik secara kafah atau secara menyeluruh. Oke, Bapak sekalian, terima kasih. Sampai jumpa dengan video edukasi berikutnya. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.